motherfucking designer on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to go out with it. A few moments later. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Eli Sastri, mahasiswa dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Oke teman-teman, video kali ini kita sudah memasuki part ke-6. Di part 5 kemarin kita membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas inisiatif Bank Indonesia atau BI untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bank Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif strategi untuk merealisasikan potensi tersebut. Nah, kita masuk pada potensi perbankan syariah di Indonesia. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan perbankan syariah. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, ada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah. Terus ada dukungan pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Ada juga pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil. Inisiatif Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia telah mengambil beberapa inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, antara lain penguatan regulasi dan supervisi. Bank Indonesia terus menyempurnakan kerangka regulasi dan pengembangan perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga stabilisasi sistem keuangan. Berikut beberapa contoh regulasi inisiatif Bank Indonesia yang dapat saya berikan. Pertama ada Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 23-PBI-2021 tentang penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran. Selanjutnya ada regulasi ini mengatur tentang penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran di Indonesia, seperti bank, lembaga clearing, dan penyelenggara sistem pembayaran lainnya. PBI ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran di Indonesia. Ada juga PBI nomor 19-12-PBI-2016 tentang Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Regulasi ini mendorong penggunaan transaksi non-tunai di Indonesia. PBI ini mengatur tentang berbagai aspek GNNT seperti infrastruktur, edukasi, dan inisiatif. Terus ada pengembangan produk dan layanan. Bank Indonesia mendorong inovasi dan pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan UMKM, pembiayaan perumahan, dan produk investasi syariah. Nah, untuk contoh produk inovatif yang muncul di sektor perbankan Indonesia, salah satunya ada sistem pembayaran digital. Bank Indonesia telah mendorong pengembangan sistem pembayaran digital melalui Gerakan Nasional Non-Tunai dan Quick Response Kode Indonesia Standar atau disingkat dengan QRIS. QRIS merupakan standar pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk berbagai aplikasi pembayaran digital melalui satu kode QR. Hal ini telah mendorong munculnya berbagai platform pembayaran digital seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan Link Aja, yang memberikan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Sistem pembayaran digital ini telah mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia dalam bertransaksi, mendorong inklusi keuangan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Nah, ada juga peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Bank Indonesia aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap perbankan syariah. Nah, untuk contoh program literasi, Bank Indonesia atau BI menjalankan berbagai program literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan. Ada tiga program utama yang akan saya bahas. Yang pertama, Gerakan Nasional Literasi Keuangan atau GNLK.
Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan GNLK, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat umum. Program literasi keuangan digital seiring dengan pengembangan teknologi, Bank Indonesia juga fokus pada literasi keuangan digital. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi keuangan digital, keamanan data, dan resiko yang terkait dengan layanan keuangan digital. Kampanye literasi keuangan. Bank Indonesia secara aktif menjalankan kampanye literasi keuangan melalui berbagai media seperti televisi, radio, dan media sosial. Kampanye ini berisi pesan-pesan edukatif tentang pengelolaan keuangan pribadi, investasi, dan produk-produk keuangan lainnya. A few moments later. Selanjutnya, ada pengembangan infrastruktur. Bank Indonesia mendukung pengembangan infrastruktur pendukung perbankan syariah, seperti sistem pembayaran syariah dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk contoh infrastruktur yang dikembangkan, Bank Indonesia mengembangkan berbagai infrastruktur untuk mendukung sistem keuangan yang stabil dan efisien. Salah satu contoh yang saya ambil yaitu sistem pembayaran. Nah, dari sistem pembayaran elektronik atau SPEI, sistem ini memfasilitasi transfer dana antar bank secara real-time dan aman. Sistem clearing nasional atau SKN. Sistem ini memfasilitasi clearing cek dan biliet giro antar bank. Sistem pembayaran non-tunai atau SPN. Sistem ini meliputi berbagai metode pembayaran non-tunai seperti kartu debit, kartu kredit, dan dompet digital. Sistem pembayaran digital atau KRIS. Sistem ini memungkinkan pembayaran non-tunai melalui kode QR di berbagai merchant. Ada juga kerjasama internasional. Bank Indonesia aktif menjalin kerjasama dengan lembaga internasional untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan perbankan syariah. Bank Indonesia atau BI aktif menjalin kerjasama internasional dalam berbagai bidang untuk meningkatkan stabilisasi dan perkembangan sistem keuangan nasional. Berikut salah satu contoh kerjasama internasional yang dilakukan Bank Indonesia. Ada kerjasama bilateral. Yang pertama, kerjasama dengan bank sentral negara lain. Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan bank sentral negara lain seperti Bank Jepang, Bank Korea, Bank Reserve, dan Bank of Australia dalam berbagai bidang seperti pertukaran informasi dan pengalaman terkait kebijakan moneter dan keuangan, peningkatan kapasitas SDM di bidang keuangan. Ada juga pengembangan sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan, memperoleh akses terhadap informasi dan analisis ekonomi dan keuangan global, mendapatkan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas institusional dan sistem keuangan, dan berpartisipasi dalam forum-forum internasional terkait kebijakan moneter dan keuangan. Ada juga fasilitas pembiayaan. Bank Indonesia menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan untuk mendukung pengembangan perbankan syariah termasuk likuiditas dan pembayaran infrastruktur. Fasilitas pembiayaan merupakan layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada individu atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan finansial. Berikut jenis-jenis fasilitas pembiayaan yang umum. Yang pertama ada kredit. Kredit adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada debitur dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Dengan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman pokok dan bunga sesuai dengan kesepakatan. Jenis kredit yang umum diantaranya kredit investasi. Untuk membiayai investasi jangka panjang seperti pembelian mesin, gedung, atau peralatan. Nah, ada juga kredit modal kerja untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya pemasaran. Ada juga kredit konsumsi untuk membiayai pembelian barang atau jasa konsumsi seperti kendaraan, elektronik, atau liburan. Nah, yang kedua ada pembiayaan. Pembiayaan adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada
debitur dengan skema bagi hasil. Nah, pertama ada pembiayaan murabaha. Skema pembiayaan berdasarkan jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Yang kedua ada pembiayaan mudharabah. Skema pembiayaan berdasarkan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh melalui usaha. Yang ketiga ada pembiayaan musyarakah. Skema pembiayaan berdasarkan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh melalui usaha bersama. Selanjutnya ada leasing. Ketiga ada leasing. Leasing adalah fasilitas pembiayaan berupa penyewaan aset dengan opsi pembelian di akhir masa sewa. Ada juga yang keempat ada factoring. Factoring adalah fasilitas pembiayaan berupa pembelian piutang perusahaan kepada pihak ketiga dengan potongan tertentu. Nah, ada juga bank garansi. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank atas kewajiban debitur kepada kreditur. Ada juga surat kredit berdokumen. Surat kredit berdokumen adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas nama importir kepada eksportir. Selain membahas inisiatif Bank Indonesia, saya juga membahas manfaat inisiatif Bank Indonesia. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia membawa banyak manfaat bagi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Berikut beberapa manfaat utama termaksud peningkatan akses keuangan, diversifikasi ekonomi, dan stabilisasi keuangan. Pertama ada peningkatan akses keuangan. Dengan adanya produk-produk keuangan syariah yang lebih beragam, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik ke layanan keuangan. Ini terutama penting bagi mereka yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh sistem perbankan konvensional. Untuk diversifikasi ekonomi, perbankan syariah dapat membantu diversifikasi ekonomi Indonesia dengan memberikan alternatif pembiayaan bagi sektor-sektor yang tidak terlayani oleh bank-bank konvensional. Ini termaksud sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan kecil dan menengah, serta usaha mikro. Untuk stabilisasi keuangan, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, bank-bank syariah dapat mengurangi risiko moral hazard dengan meningkatkan stabilisasi keuangan. Prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar dapat membantu menciptakan sistem perbankan yang lebih adil dan transparan. Selain manfaat, saya juga membahas dampak inisiatif Bank Indonesia. Berbagai inisiatif Bank Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Antara lain, meningkatnya jumlah bank syariah dan unit usaha syariah, atau yang disingkat dengan UUS. Yang kedua, ada pertumbuhan aset perbankan syariah yang signifikan. Yang ketiga, ada meningkatnya penetrasi layanan keuangan syariah di masyarakat. Yang keempat, ada terciptanya lapangan kerja baru di sektor perbankan syariah. Nah, dari penjelasan yang saya paparkan tadi, sekarang saya akan menyimpulkan. Nah, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan telah memberikan dampak positif dan menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam mengembangkan sektor ini. Ke depan diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Perjalanan menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing tak lepas dari peran sektor keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah merupakan langkah nyata menuju ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Mari bersama-sama mendukung perkembangan perbankan syariah untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, baik teman-teman, itulah pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye guys. Ini Jana, ini teman-teman.
orang mau makan karena dari tadi orang mau makan dan orang patek. Dah. See you. Ini yang Jangan lupa like, comment, and subscribe. jangan lupa like kami punya juga. Nanti kami cantumkan di deskripsi. Nanti jangan lupa mampir ke video-video mereka juga. Nanti kami cantumkan di link deskripsi. Yuk, tuh cantumkan apa lagi? Nanti lihat linknya. Ini